Hai semua, jumpa lagi dengan saya Linda di channel Ayo Masak, Ayo Makan. Hari ini kita mau bikin roti teman-teman. Dan ini adalah roti dengan metode sponge dough. Seumur-umur ini baru pertama kali saya bikin roti seperti ini ya teman-teman. Dengan teknik sponge dough, rotinya itu seratnya bagus banget, dia juga lembut sekali dan gampang sekali kalisnya. Dari satu resep kita bikin jadi beberapa macam roti ya teman-teman. Dan ini rotinya lembut banget, seratnya juga cantik sekali. Dan ini saya isi dengan selai nanas. Wah, itu favorit saya, enak banget, empuk banget. Pokoknya enak banget, kalian harus coba. Gimana cara bikinnya? Gampang banget. Yuk kita mulai. Pertama-tama kita akan bikin boil dough-nya dulu, atau biasa disebut dengan yudani ya. Nah ini kita ada 50 gram tepung terigu protein tinggi, kita tambahkan dengan 100 gram air panas mendidih. Ini langsung saja kita aduk-aduk hingga semuanya tercampur menjadi rata, menjadi satu adonan yang utuh. Nah ini kita akan simpan di dalam kulkas selama 2 jam. Kalau mau lebih lama lebih bagus. Setelah 30 menit saya tunggu, saya mulai bikin sponge dough-nya. Untuk sponge dough ini kita perlu terigu protein tinggi, gula pasir, ragi instan, dan air putih. Ini bisa pakai tangan ataupun pakai mesin. Caranya hanya sampai dia tuh menjadi satu adonan yang sudah solid gitu teman-teman. Kita tinggal aduk-aduk aja sampai dia sudah menggumpal. Tidak perlu di mixer terlalu lama ya. Adonan ini saya mixer selama 5 menit dengan kecepatan rendah yang speed nomor 2 teman-teman. Kira-kira seperti ini teman-teman, dia belum kalis ya, dia masih kasar tapi nggak masalah. Ini akan kita istirahatkan selama 90 menit dan jangan lupa atasnya kita tutup dengan plastik wrap. Setelah 90 menit, ini dia hasilnya teman-teman. Kita buka dan sekarang kita akan mulai aduk supaya adonan ini menjadi roti. Yang paling pertama kita akan masukkan adonan boiled dough-nya yang tadi sudah kita simpan di kulkas ya teman-teman. Lalu kita akan tambahkan dengan gula pasir, dengan susu bubuk, dan kita akan tambahkan dengan telur. Telurnya ini satu telur utuh, tapi kita tidak pakai semua, hanya 40 gram saja kita aduk dulu ya. Lalu kita tambahkan air es, beratnya sama 40 gram juga. Dan kita akan tambahkan dengan sedikit madu, kurang lebih sekitar 15 gram. Nah ini kita akan mixer sampai semuanya tercampur dengan rata. Ini nggak lama ya, hanya sampai dia rata saja, sekitar 2 menit. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita tambahkan dengan terigu. Terigunya ini saya pakai protein tinggi dan saya tambahkan dengan sedikit bread improver ya teman-teman, supaya dia tuh lebih mengembang dengan sempurna. Saya pakai baker bonus cuman sebanyak 1/4 sendok teh saja. Nah ini kita akan aduk sampai dia menggumpal menjadi satu adonan yang utuh. Bila sudah terlihat rata dan tidak ada lagi tepung terigu, kita bisa tambahkan dengan mentega. Di sini saya pakai menteganya unsalted butter sebanyak 50 gram dan saya juga pakai garam sebanyak 4 gram. Ini baru kita akan mixer hingga dia menjadi kalis. Lamanya kurang lebih saya mixer selama 5 menit juga. Jadi ini gampang banget kalisnya teman-teman. Dia cepet banget, jadi tidak perlu lama. Saya rasa pakai tangan pun bisa, cuman adonannya akan terasa lengket sekali ya. Sebenarnya saya sering bikin roti ya teman-teman, cuman hasilnya tuh
tidak bisa bertahan lama, kebanyakan keras. Karena saya selalu takut kalau lihat adonannya itu terlalu lembek. Beberapa hari yang lalu, bukan beberapa hari sih, beberapa minggu yang lalu, saya baru mulai belajar les roti, teman-teman. Ternyata adonan yang menempel ini, yang tidak copot dari baskomnya ini sebenarnya nggak masalah. Jadi adonan roti itu tidak harus selalu menjadi satu gumpalan utuh ya. Adonan seperti ini saja sudah termasuk bagus teman-teman, karena tergantung dari jenis rotinya. Karena kita pakai sponge dough, jadi rotinya sedikit lengket. Supaya nggak lengket, tangan kita kasih dengan minyak sayur dulu ya. Jadi dulu kalau saya dapat bikin roti adonan yang seperti ini, saya tambahin tepung terus supaya dia nggak lengket. Padahal itu salah teman-teman. Jadi jangan ditambahin tepung nanti ya. Ikuti saja semua sesuai dengan video ini, pasti jadi. Kalian lihat dia sudah transparan, kalis, elastis, sempurna. Nah ini kita akan istirahatkan dulu, tidak lama, hanya sekitar 5-10 menit saja. Sekarang kita akan bikin cookie crumbs atau biasa disebut juga dengan Sapporo ya. Adonannya itu terdiri dari gula halus, margarin, dan tepung terigu protein rendah. Ini kita aduk-aduk saja dengan tangan sampai dia menjadi seperti pasir teman-teman. Tidak boleh terlalu lama ngaduknya ya. Jangan sampai dia menjadi gumpalan. Hanya seperti ini saja sudah cukup. Sekarang kita keluarkan rotinya. Kalian bisa lihat ini dia tuh elastis banget ya teman-teman, dan cantik banget, mengkilap. Aduh pokoknya dipegang juga enak, empuk-empuk gimana gitu. Jangan lupa kalian siapkan minyak sayur di piring kecil atau mentega juga boleh ya, supaya tangan kita tidak lengket karena adonannya sedikit lengket. Tapi dia cantik banget ya teman-teman, gemes. Sekarang kita akan timbang masing-masing adonan ini seberat 50-52 gram. Jadi tidak harus benar-benar pas 50 gram ya. Lebih-lebih sedikit nggak apa-apa. Sekarang kita buletin adonannya ini supaya dia terlihat lebih cantik ya, jadi nggak berantakan seperti itu. Nah buletinnya bisa seperti ini atau bisa di meja kita giling-gilingnya. Dan karena ini kan adonannya lumayan banyak, kalau saya kerjakan semuanya pasti lama waktunya. Jadi adonan ini akan saya simpan di kulkas. Saya akan keluarkan masing-masing 5 untuk satu model. Jadi satu model kira-kira dapat 5 roti ya teman-teman. Kita keluar sisanya, kita masukin kulkas, kita keluarin 5 aja. Karena ini pertama kali saya bikin roti ya teman-teman, dan saya tidak belajar gimana cara gulung dengan baik dan benar ya. Karena kemarin yang saya bikin rotinya beda, bukan roti seperti ini ya. Kira-kira seperti ini saja. Ini dalamnya saya akan isi dengan selai nanas. Yang pasti ini adonannya kita gepengin dulu, kita kempesin dulu. Jangan sampai masih ada bubble-bubble di dalamnya. Kalau ada bubble-bubble kita pencet ya. Nah nanti sekarang kita masukin dengan selai nanasnya, lalu kita bentuk lingkaran seperti ini. Setelah rapi, ini langsung harusnya kita kasih atasnya dengan tepung Sapporo yang sudah kita bikin tadi. Caranya gampang banget. Kita ambil mangkok, lalu kita taruh tisu dan kita kasih dengan susu cair. Lalu atasnya kita tinggal guling-gulinginkan saja roti kita yang atasnya ini ke dalam tisu supaya kita tidak terlalu banyak makan susu ya. Nah nanti atasnya kita balurin lagi di atas tepung Sapporo yang tadi sudah kita bikin. Nah seperti ini teman-teman harusnya. Sekali lagi ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Gampang banget caranya, kita hanya perlu balurin atasnya ini dengan susu cair, lalu kita balurin lagi dengan tepung Sapporo.
Untuk roti kedua yaitu roti abon, ini gampang banget teman-teman. Kita kempesin dulu adonannya, kita ambil 5 adonan yang sudah kita bulatkan sebelumnya dan kita simpan di kulkas. Kita kempeskan dulu, lalu kita bentuk menjadi adonan bulat lagi seperti ini, kurang lebih. Gampang banget. Kalau kalian sedikit kesulitan, kalian bisa kasih minyak sayur tangannya ya, ataupun mentega supaya gampang, supaya lebih halus gitu. Sekarang untuk roti ketiga, di sini saya ada baking paper yang saya potong menjadi 6 bagian. Ini baking papernya saya beli jadi ya, yang udah dipotong-potong langsung, dan saya siapkan loyang ukuran 10 cm. Tapi kalau kalian mau pakai kertas biasa aja juga boleh, cuman ini agak nempel ya teman-teman. Sekarang kita ambil satu adonan, lalu kita giling memanjang seperti ini. Kalau sudah, kita olesi atasnya dengan mentega yang sudah lembek ya teman-teman. Mentega sudah suhu ruang. Kita olesi hingga rata, lalu atasnya kita kasih dengan gula palem atau gula aren bubuk ya. Bila kalian suka, ini atasnya bisa dikasih cinnamon ya. Di sini saya bikin cinnamon roll sebenarnya. Ini kita gulung seperti ini teman-teman. Pastikan jangan sampai berantakan ya. Nah, kalau sudah seperti ini, kita bersihin dulu kalau seandainya berantakan ya tempat kerja kita. Baru kita gulung lagi memanjang seperti ini dan kita belah dua. Setelah belah dua, kita silang-silang saja seperti ini kurang lebih. Ini salah satu roti favorit saya ya teman-teman. Saya suka sekali dengan cinnamon roll tapi tanpa cinnamon. Nah, kira-kira seperti ini, lalu kita akan taruh di loyang yang tadi sudah kita siapkan. Sekarang roti terakhir atau roti keempat. Ini kita panjangkan dulu, lalu kita akan giling ya. Kita kecilin ya teman-teman, jangan sampai terlalu lebar, jadi usahakan kecilnya seperti ini. Jadi kita gulung-gulung dulu, kita giling memanjang dulu, kita giling lagi, lalu atasnya ini saya taruh dengan adonan kacang hijau yang dari Trans yang untuk filling isian roti ya teman-teman, seperti yang saya pakai untuk bikin mooncake kemarin. Ini caranya sederhana banget tapi cantik sekali. Ini yang hasil saya les kemarin, cara bikin rotinya. Jadi gampang banget saya ngikutinnya karena saya udah pernah belajar sebelumnya ya. Tuh kalian lihat, tinggal dipotong-potong aja dia udah cantik banget hasilnya. Rotinya bisa kalian taruh di kertas roti saja biasa atau di tempat roti seperti ini ya. Sekarang ini saya akan proofing. Di dalam oven tangkring saya taruh air panas ya teman-teman. Kemudian baru atasnya saya taruh roti untuk di proofing, dan ini akan saya proofing selama kurang lebih sekitar 1 atau 1,5 jam. Jadi tergantung nanti suhu oven kalian ya. Di sini saya proofing kurang lama teman-teman karena ini kan bikinnya banyak ya. Jadi ada yang saya proofing di air panas, ada yang enggak gitu. Nah, sekarang atasnya ini kita akan, untuk yang roti abon ya, atasnya saya akan semprot dengan susu cair ya teman-teman sebelum saya masukin oven. Panaskan oven di suhu tinggi, api besar, kurang lebih di sini 180 derajat. Di kompor saya tidak bisa lebih dari itu ya. Apalagi setelah kita buka dia akan turun ke 160 derajat. Ini akan kita panggang selama kurang lebih 20 menit. Dan jangan lupa kalian putar-putar nampannya kalau seandainya dirasa apinya kurang merata ya. Di sini saya putar nampannya di menit ke-15 dan di menit ke-10. Nah, ini hasilnya teman-teman, cantik banget kan? Dan ini semua rotinya saya bikin di oven tangkring tanpa oven listrik. Cantik banget hasilnya ya.
Untuk oven listrik kalian bisa panggang dengan suhu yang sama, api atas dan bawah tanpa kipas. Sekarang roti yang kacang hijau tadi kalian bisa kasih pinggir-pinggirnya ini yang putih dengan almond, atau kalian bisa pakai dengan taburan tepung Sapporo yang tadi sudah kita bikin. Ini sebelumnya sudah saya semprot dulu dengan susu cair ya teman-teman, karena kalau nggak disemprot nanti almondnya atau Sapporonya tidak akan menempel. Kira-kira seperti ini hasilnya teman-teman. Ini cinnamon rollnya yang ini, dan ini adalah yang kacang hijau. Ini kita akan oven lagi, sama suhunya dan waktunya juga sama. Penting teman-teman kalian harus tahu ya, oven tangkring saya ini atas dan bawahnya saya kasih pasir ya, karena itu dia bisa menghasilkan roti yang cantik seperti ini. Nah, untuk cinnamon rollnya atasnya ini masih panas-panas, saya siram dengan karamel teman-teman. Nanti kalian mau siram dengan coklat bisa, mau siram dengan cream cheese juga bisa. Dan untuk roti abonnya di sini saya pakai mayonis dicampur dengan susu kental manis. Kita aduk-aduk sebentar, lalu kita olesi saja atasnya dan langsung kita celupkan ke dalam abon ayam yang sudah kita siapkan sebelumnya. Kurang lebih inilah hasilnya teman-teman. Cantik banget kan? Dari satu resep ini dia menghasilkan sekitar 21 roti. Ini bikinnya gampang banget, dan rotinya juga dia lembut banget, benar-benar enak. Ini empuknya tahan berhari-hari ya teman-teman. Selesai sudah video kita teman-teman, semoga bermanfaat. Dan mohon maaf saya tidak hitung harga jual, karena nanti semua roti yang kalian bikin tergantung dari isian atau topping masing-masing. Yang penting kalian kan sudah ngerti gimana cara bikin harga jual. Jadi kalian hitung dulu modalnya berapa, kalian tambahkan sekitar 20 atau 30%, baru kalian nanti ambil kira-kira mau untung berapa persen. Bikin roti itu ternyata benar-benar menyenangkan teman-teman. Saya penggemar roti, tapi saya jarang banget, hampir tidak pernah bikin roti karena saya takut bikin roti itu menurut saya terlalu sulit. Ternyata tidak ya, setelah kita bikin saya jadi ketagihan karena roti ini ternyata enak banget, empuk banget, gampang banget bikinnya, dan benar-benar serulah pokoknya. Akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sampai jumpa teman-teman, bye-bye.